Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada dan menyimak siaran kita untuk kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan Allah untuk bersua di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan untuk hari ini alhamdulillah sudah memasuki episode ke-39. Nanti kita akan membahas sebuah tema yang nantinya akan kita beri judul, yaitu turuti jalur bukan ikuti lajur. Ini seperti apa dan bagaimana nanti kita akan bahas bersama ketiga narasumber kita yang sudah berkesempatan hadir di studio. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku kedua dan uswah kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robani dan pemirsa KMTV, kita sapa dulu beliau yang sudah hadir di studio untuk kesempatan pagi hari ini. Ada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Khair Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Kemudian Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Kabar baik Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik, generasi Robani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung saja kepada pembahasan untuk kesempatan hari ini. Dan seperti biasa, untuk antum yang ingin bertanya nanti di sesi kedua silahkan di 081274909911. Baik, sebelum kita lupa dan sebelum kita masuk ke pembahasan, untuk antum yang barangkali banyak bertanya di line WA kita juga melalui telepon, kajian kita ini terbuka untuk umum dan sangat terbuka untuk umum. Untuk antum yang berkesempatan hadir silahkan datang ke studio KMTV. Karena kemarin ada yang sempat bertanya Ustaz. Nah, kita lanjut ke pembahasan untuk hari ini. Untuk pertama kita persilahkan kepada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkura Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah subhanahu wa ta'ala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-qadati al-kirami an-nubala wattabi'ina lahum bi ihsan wa man sara ahla ala nahjihi min ahli as-sidqi wal wafa ila yaumil iqabi wal jazaa. Thumma amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jalla haqqa taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa. Fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Para masyayikh yang hadir di studio pada pagi ini, Fadilatul Doktor Al-Ustaz Kiai Haji Hidayatullah Ismail wa Fadilatul Al-Ustaz Doktor Helmi Basri, dan saudaraku yang senantiasa setia menemani, Ustaz Rinaldi Amran, Ustaz Adnan, dan lain-lainnya yang hadir di studio pada hari ini, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming KMTV, Saudi TV, dan lain-lainnya, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban Rabbani. Yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan iman yang kuat, ketakwaan yang tinggi, serta keyakinan yang kokoh. Semua sehat walafiat dalam keadaan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pada pagi ini kita kembali bisa bersama melalui acara Diktat ini. Rasanya sudah cukup lama kita tidak bersama di udara karena berbagai hal dan kewajiban atau halangan yang merintangi. Mohon maaf kepada para pendengar, para pemirsa semuanya, karena di akhir-akhir kemarin banyak tugas-tugas keluar yang mengharuskan acara terhenti, dan di saat berada di tempat pun ada pula kadang sakit yang menghalangi. Alhamdulillah pada pagi ini kita dikumpulkan Allah SWT dalam majelis yang kita berharap mudah-mudahan membuat kita mendapat apa yang kita harap dari sisi Rabbi Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepadanya dan terima kasih kepada para masyayikh, para rekan-rekan yang ada di studio, dan juga para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada. Kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang sentiasa menjadikan kita, yang senantiasa menasihati kita, yang senantiasa membimbing kita. Oleh itu kita kembali saling mengingatkan, saling mengulang, walaupun apa yang kami sebut atau kita dialogkan pada hari ini juga tidak luput dari pengetahuan sebagian besar kita. Tapi kabar kata orang, lancar pasal jalan karena dituruti, lancar kaji karena diulangi. Dan muzakaratul ilmi zikrun wa talabuhu jihadun fi sabilillah. Oleh itu kita kembali saling mengingatkan, mudah-mudahan Allah berikan manfaat daripadanya, amin. Para masyayikh yang dirahmati Allah, pada asalnya umat Islam ini Allah kumpulkan dalam suatu jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'un. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti. Kemudian wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilillah. Jangan kalian mengikuti banyak-banyak jalan karena akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit dari kita, walaupun sudah diingatkan jauh-jauh oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa akan, atau diingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwasanya
syaitan qad ya'isa, sudah berputus asa untuk menjerumuskan umat manusia, tetapi dia tidak berputus asa untuk at-tahrish bainahum, untuk memecah belah di antara mereka, yaitu membuat mereka saling berselisih. Demikian juga syaitan dari kalangan manusia pun juga tidak akan kenal lelah untuk membuat umat ini terpecah. Karena di antara fitnah yang akan datang menjelang akhir zaman yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah fitnatu al-ahlas wa duhaimah wa fitnatu as-sarrah. Di antara fitnatu as-sarrah yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah yaitu fitnah di antara kaum muslimin yang membuat orang-orang kafir itu bergembira melihatnya. Jadi fitnah yang membuat gembira orang-orang kafir, yaitu di saat umat ini berpecah belah, di saat umat ini saling bermusuhan, yang tersebut dalam fitnatul ahlas. Wad duhaimah datang setelahnya, di mana tidak lagi bisa membedakan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ahadin minkum illa wa ya'tihi latmatun minha, kecuali mesti kena tampar oleh fitnah itu, apapun kedudukan, apapun posisinya, saking gelapnya fitnah itu. Oleh itu Nabi kita alaihi salatu wassalam mengingatkan, badiru bil a'mal fitanan ka qita' min al-lail al-muzlim, bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah yang gelapnya seperti gelapnya pekatnya malam. Yusbihul mu'minu yusbihul rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang di paginya dalam keadaan beriman, sorenya bisa saja sudah tidak beriman lagi. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bisa saja sorenya dia dalam keadaan beriman dan paginya dia sudah dalam keadaan kafir. Dengan apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan sedikit daripada harta benda duniawi, kemaslahatan duniawi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, sebagaimana Nabi juga dah ingatkan kepada kita bahwa pasti di antara umat ini mengikuti kebiasaan atau sunnah-sunnah umat terdahulu. Hatta ila zadakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh, sekalipun mereka masuk ke lubang biawak yang bau dan sempit, kalian akan ikut juga masuk ke dalamnya. Saking pandainya mempromosikan kesesatan tersebut, kita akan ikut. Lalu kata Nabi kata para sahabat, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi SAW, faman hum atau faman idzan, siapa lagi kalau bukan al-Yahud wa Nasara. Pada hari ini kaum muslimin, kaum muslimah dirahmati Allah SWT, kita melihat antrian yang sangat panjang dari kaum muslimin mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang agama lain yang tak lain dan tak bukan seperti kata Nabi SAW, al-Yahud wa Nasara, al-Yahud wa Nasara. Sehingga pada hari ini kita mesti lebih intens lagi untuk mengingatkan saudara-saudara kita, walaupun kadang ditafsirkan dengan dianggap kita terlalu kepo, terlalu mau tahu urusan orang.
atau terlalu baperan, bawa perasaan, atau ikut campur urusan orang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita memang, kaum muslimin digambarkan oleh Nabi SAW sebagai penumpang kapal. Semuanya bila yang dibawa naik ke atas takut mengganggu orang-orang di atas, lalu mereka melobangi kapal dari bawah untuk mengambil air. Nah, apakah yang di atas harus membiarkan saja dengan alasan kalau dibiarkan kita tidak terganggu, tetapi akibatnya adalah karam semua. Maka Nabi katakan jangan dibiarkan itu, walaupun mengganggu, tetapi gangguan itu membuat mereka selamat. Demikian juga kita dalam beramar ma'ruf bernahi mungkar mesti lebih intens mengingatkan apa yang sudah dari dulu Nabi SAW sudah ingatkan. Maka Nabi sudah tetapkan jalan yang dilaluinya bersama para sahabat, dan umat ini senantiasa satu saja alirannya sampai terjadi fitnah yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu dengan terbunuhnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang Nabi menyebutnya dengan babul fitnah. Bab fitnah. Dalam hadis Huzaifah disebutkan bahwa Umar adalah pintu yang menghalangi terjadinya fitnah, tetapi makar musuh untuk melenyapkannya, karena mereka tahu bahwa ini pintu sangat tebal dan sangat kokoh. Akhirnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu membayar dengan mahal, dengan nyawanya, dan akhirnya setelah pintu itu seperti yang dikatakan Nabi sebelumnya, ayuftahul bab am yuksar, apakah pintu itu akan dibuka dengan normal atau dipecahkan atau dipatahkan. Lalu kata Nabi SAW, bal yuksar, pintu itu tidak dibuka dengan normal, artinya mati dalam keadaan normal, tetapi akan dipecahkan. Setelah itu datanglah Utsman radhiyallahu anhu. Dia juga mengikuti dua sahabat sebelumnya, Abu Bakar dan Umar, tapi mulai lahir fitnah-fitnah di zamannya, sampai sejak saat itulah umat Islam tidak lagi merasakan kebersamaan. Ada yang tidak taat ikut di jalur utama yang telah disiapkan dan telah dilapangkan oleh Nabi SAW, tapi mereka tidak sedikit mulai mengambil lajur-lajur kecil untuk menyimpang dari jalur utama yang telah disiapkan oleh Nabi SAW, yang pada setiap pangkal jalannya terdapat para sales, para tenaga promosi dari kalangan syaitan untuk memperlihatkan seolah-olah itu adalah jalan yang baik. Akhirnya lahirlah gerakan-gerakan, aliran-aliran yang sebenarnya juga sudah disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Disebut oleh baginda Nabi SAW dalam hal mengingatkan, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, waftaraqatin nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya 73 golongan itu terancam masuk neraka. Terancam masuk neraka kecuali satu saja. Di sini juga isyarat bahwa jalur yang benar itu adalah satu. Karena semua dari 73 terancam masuk neraka kecuali yang satu. Nah, siapa yang satu itu? Nabi SAW mengatakan humul jamaah. Humul jamaah. Siapa mereka jamaah itu? Lalu dikatakan man kana ala mislima ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya pada hari ini beragama. Kalimat al-mithlu, tuan-tuan masih ingat kalimat
idgham mutamathilain. Al-mithlu asyaddu min at-tashabuh. At-tamathul lebih sempurna daripada at-tashabuh. Karena yushbih, at-tashbih mungkin fi wajhin minal wujuh, tapi al-mithl fi akthar min wajh, bal fi akthar al-wujuh. Oleh sebab itu yang at-tamathul adalah seperti persis seperti Nabi dan para sahabatnya. Nah, kalimat al-jamaah adalah yang banyak atau berjamaah. Kalau diartikan secara bahasa adalah golongan yang banyak. Tetapi dalam tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jamaah humul ladzina ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Didukung oleh tafsir dari sahabat ketika dikatakan atau ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa dimaksud dengan jamaah adalah madum ta'alal haqq wa in kunta wahdak. Yang jamaah itu engkau berada di jalur yang benar walaupun kamu sendiri. Saya teringat benar dalam satu masa di situ tertulis parkir mundur. Mobilnya parkir mundur. Semua mobil parkir bahkan di bawah pelang itu juga parkir maju. Kecuali saya sendiri saja yang biasa parkir mundur. Sampai-sampai karena saya sendiri ditegur oleh security. Ustadz, nanti Ustadz dikira orang melanggar. Apa sebab? Karena tidak ada yang parkir mundur kecuali Ustadz sendiri. Tapi itu kan ada tulisannya. Tulisan itu mungkin sudah dianulir. Jadi demikian kaum muslimin semua. Hari ini kita pun kadang dipaksa untuk mengikut, apalagi kalimat as-sawadil a'zam, yaitu golongan yang terbanyak. Ya kalau diartikan dengan jumlah 72 pasti lebih banyak. Apakah ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan as-sawadul a'zam, yaitu golongan yang paling banyak jumlahnya? Wallahu alam. Pertama, hadis ini didhaifkan oleh para ulama hadis. Yang kedua, andainya pun dia sahih, maka maknanya adalah as-sawadul a'zam. Ada kemungkinan yaitu as-sawadul a'zam para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka berada di jalan yang benar, atau siapapun yang berada di jalan benar di akhir masa. Ma'asyarul kiram, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali sebagai mukaddimah saya cukup sampai di sini. Mungkin detailnya akan lebih diperdalam dan dipertajam oleh kedua masyayikh kita, dan waktu kembali saya serahkan kepada saudara Kurai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair. Untuk pendahuluannya kita akan lanjutkan berikutnya mendengarkan penjelasan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Falyatafadhal mazkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para masyayikh, guru-guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA dan guru kita Dr. Helmi Basri, teman-teman yang selalu setia, Akhrai dan Adnan yang selalu mendampingi dalam setiap kegiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka semuanya dan kepada kita seluruh kaum muslim dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, kita memuja dan muji Allah di awal pertemuan kita ini, karena dengan izinnya segala rencana kita bisa kita tunaikan dengan baik. Pagi ini kembali kita dipertemukan dalam kajian diktat kita yang menjadi wasilah untuk muzakarah bersama, kemudian juga menjadi bagian daripada kita menyampaikan pesan-pesan dari agama kita
yang kita tentunya mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala taufik, diberikan inayah serta semangat dan kecintaan selalu terhadap ilmu ini, karena ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Dia selalu memberikan kepada kita ya, perlindungan dari keburukan. Ketika ilmu itu hadir dalam diri, dia selalu menjaga orang yang memilikinya. Nah, karena itu mari kita selalu berusaha untuk menambah ilmu kita. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Di awal guru kita telah menyampaikan tentang menekankan yang pertama bahwa jalan kebenaran itu adalah satu. Itu adalah sebuah kebenaran yang terdapat dalam agama kita, di mana setiap kita harus meyakini bahwa jalan kebenaran itu adalah jalan yang disampaikan Allah dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal saya ingin menyampaikan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan wa khatta lana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khatta. Nabi SAW menggaris sebuah garis, ya, membuat satu garis. Faqala hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yamini wa an shimali. Lalu kemudian Nabi SAW membuat garis sisi kanan dan sisi kiri setelah itu. Faqala hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan, ya. Wa ala kulli sabilin, ya, wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Masing-masing daripada jalan itu ada syaitan yang selalu merayu, mengajak untuk mengikutinya. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti, ya, maka ikuti. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, maka jangan ikuti jalan-jalan yang lain, karena kalau kalian ikuti jalan itu kalian akan bercerai-berai dan akan hancur di situ. Hal yang menarik, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang jalan Allah menggunakan mufrad sabilullah, jalan Allah, ini menunjukkan bahwa jalan kebenaran itu adalah satu. Namun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jalan yang terlarang, digunakan kata jamak subul. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali jalan-jalan yang akan menjerumuskan kita, jalan-jalan yang akan, ya, menyeret kita kepada sebuah kesalahan dan kehancuran. Maka disinilah kita mesti berhati-hati, karena Nabi telah mengingatkan wa ala kulli sabilin minha syaitan, setiap jalan ada syaitannya. Kan bahaya itu, setiap jalan ada syaitan, ya. Ya, besar kecilnya itu tergantung daripada, ya, bentuk daripada jalan itu, ya. Maka ketika ini kita pahami bersama, kita harus berusaha untuk mengenal jalan Allah tersebut, ya. Ya, mengenal jalan yang benar itu, ya. Lalu kemudian kita bertanya tentunya, apa jalan yang benar itu, ya. Maka jalan yang benar itu seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini, gitu, ya. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, atau kama qala Nabi SAW. Aku tinggalkan dua perkara besar, ya, dua perkara yang sangat agung. Apabila dua perkara itu kalian pegang dengan baik, kalian ambil,
kalian amalkan, maka jaminan dari Nabi SAW, lan tadillu abadan. Lan itu memang menunjukkan bahwa tidak akan, ya kan? La bedanya tidak, tapi mungkin suatu saat bisa jadi terjadi. Itu bedanya. Jadi kemudian ini yang harus dipahami, bahwa selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu ada jaminan keselamatan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu kita sadari bahwa memang sekarang kita berada pada jalan sedang menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, sedang menuju sebuah perjalanan panjang, ya. Maka kemudian kita harus mesti berhati-hati, jangan ingin hati ya cepat sampai, tapi kemudian bisa boleh jadi, tapi kemudian ya seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini perlu kita renungi bersama. Qala al-jahlu bit-tariq, tidak kita mengenal jalan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujibu at-ta'bul katsir. Ya, kalau kita tidak mengenal syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar, maka kita akan lelah, pasti mengundang kelelahan. Wal faidah qalilah, kata beliau, hasilnya sedikit, faedahnya sedikit. Ini kan luar biasa ini. Jadi kalau ingin jalan-jalan kita selamat, hasilnya mantap, peganglah apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan coba-coba ingin membuat dirinya lelah, itu kan. Jangan dikira dengan menjalankan agama berdasarkan keinginan dan berdasarkan akal pikiran kita, jangan dikira itu akan mengundang kebaikan yang banyak dan akan membutuhkan waktu yang singkat, tidak. Tapi kata Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa al-jahlu bit-tariq yujib at-ta'bul katsir. Kalau kita tidak mengenal jalan yang utama ini, jalur utama ini, kita cari pula jalan yang lain gitu. Kan kalau kita ingin pakai mobil cepat sampai, kan harus di jalur utama, gitu kan. Jalur utama. Terkadang jalur utama belum banyak halangannya. Apalagi kita ingin mencari gang-gang yang lain, ingin sampai ke tujuan lebih cepat. Nah, tentu ini pikiran yang salah. Maka tetaplah di jalur utama, kita akan sampai selamat dengan hormat, gitu kan? Dengan hormat. Tapi kalau kita ikut lajur dan jalur yang lain, maka kita akan lelah, faedahnya sedikit. Nah, inilah bahayanya kita tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang menarik juga, ikhwani wa akhwati fiddin, ketika Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan as-siratul mustaqim itu yang seperti apa. As-siratul mustaqim huwallazi tarakana alaihi Rasulullah SAW. Itu kata beliau, di jalan yang lurus itu adalah jalan yang mana Nabi SAW meninggalkannya untuk kami. Itulah jalan yang lurus. Kalau ingin jalan yang lurus yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikuti jalan yang diamalkan oleh para sahabat, yang diambil dari gurunya Rasulullah SAW. Nah, itu dia. Makanya kalau kita ingin mengamalkan sesuatu, amalkan ya seperti apa yang telah diamalkan oleh mereka generasi awal. Kita akan selamat. Tapi ketika kita mencari jalan-jalan yang kecil, jalan-jalan gang-gang yang bisa jadi itu buntu balik lagi ke belakang, maka kita lelah, bensin habis, ya, kaki pegal, ya, pinggang sakit, tak sampai ke tujuan. Nah, ini bahaya kita, gitu kan? Ini kalau kita mencari jalan-jalan yang apa? Kalau ibaratnya gimana? Saya ingat guru kita Dr. Rasul pernah bilang, ya, kalau kita ingin minum, ya minumlah dari air yang sumbernya bersih, yang jernih, gitu kan? Tapi kalau kita minum dari aliran-aliran, itu enggak terjamin kebersihannya, gitu kan? Enggak terjamin ya kesehatannya. Maka kalau ingin beragama, ambillah yang betul-betul dari sumber yang aslinya, gitu kan?
Atau kalau kita ingin minum, maka minumlah dari sumber yang jernih dan bersih, ya, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semangat inilah yang harus kita bangun. Semangat ini yang harus hadir dalam setiap pribadi muslim, dalam para setiap pemuda-pemudi keluarga muslim, berpikir bahwa ketika amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi, ya, walaupun ringan dalam amalannya, tapi dia adalah sesuai itu yang makna ittiba itu, maka kemudian akan mendapatkan pahala yang besar dan kita akan disambut dengan hormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ketika kita berusaha menjadi orang-orang yang Allah menjadikan Allah sebagai pelindung, maka Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, gitu kan? Allah akan keluarkan mereka dari kezaliman, dari keburukan, kegelapan, ya, kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, ya, maka orang-orang kafir itu wali mereka adalah taghut, ya, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, ya, maka dari cahaya dibelokkan ke kegelapan. Tapi ketika dia jadikan Allah sebagai pelindung, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya dari kegelapan menuju cahayanya. Nah, inilah yang mesti kita hadirkan dalam kehidupan kita bersama. Tetaplah di jalur utama, insya Allah kita akan sampai tepat waktu dan kita akan terhormat dan kita akan dipandang oleh Allah dan akan ditimbang, ya, segala kebaikan kita, tentu dengan keikhlasan beramal, dengan berusaha ittiba kepada Nabi SAW. Ya, kita berusaha di dalam amaliyah ini untuk bertanya dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita, mobil khusus ketika dalam sebuah ibadah, maka kemudian kita harus berusaha, ya, melakukan sesuatu yang bersih, sesuatu yang jernih, dan kita harus melakukan sesuatu yang afdal, ya, seperti yang dikatakan Fudail ibn Iyad ketika menjelaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jelas bahwa ahsan amal itulah yang menjadi tujuan kita. Allah mau menjadikan kehidupan kematian di dunia ini semua kita agar menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbaik dengan dua ukuran. Yang pertama adalah amalan kita lillah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita mengerjakan prosesnya, caranya pun harus mengikuti manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tetaplah di jalur utama, ya. Ikutilah panduannya, arahannya, ya. Ketika kita berhadapan dengan lampu merah stop, ya, maka harus berhenti. Ketika dihadapkan kepada lampu kuning, kita mesti hati-hati. Tapi ketika dihadapkan dengan syariat yang itu diperintahkan, laju, jalan terus, gas kencang. Bahkan Allah Tabaraka wa taala menyuruh kita di dalam melakukan kebaikan itu disambut dengan, ya, bersegera, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, ya. Bahkan di dalam amal saleh ini Allah suruh kita dengan bahasa fastabiqul khairat. Itu kan. Lampu hijau kencang, jangan dibalik. Lampu merah gas terus, gitu kan. Ini jangan. Ini kita bisa tabrakan, kita nanti tabrakan dan bisa, ya, nggak sampai ke tujuan kita. Ketika syariat itu dilanggar, hancur, gitu kan. Ketika syariat itu ditabrak, kita akan binasa, ya, di dunia dan di akhirat kelak. Nah, ketika kita dihadapkan kepada lampu hijau gas sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, mengambil dan kita bertemu dengannya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah sembah Allah sampai kematian menjemput kita. Ya, jangan kita, ya, ragu. Bismillah, sekecil apapun kebaikan lakukan selama itu di jalur utama. Nabi SAW mengatakan wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan keburukan. Jangan engkau remehkan kebaikan walau kecil dia. Makanya Nabi SAW ada bahasa Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Subhanallah. Setengah kurma saja boleh kita lakukan dengan tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, selamatkan kita dari nerakanya. Maka ini subhanallah, mari lakukan terus
berada terus di jalur utama kita, ya, gas kencang menuju Allah tabaraka wa taala dengan amal-amal yang saleh. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah tabaraka wa taala, maka kemudian harus beramal saleh. Beramal saleh, ingat, seperti yang terus diingatkan oleh para guru kita, harus memenuhi dua syarat tadi, ittiba'un Nabi SAW, dan lebih puncaknya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah dicampurkan ibadah kita dengan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah murka, karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat benci dengan kesyirikan itu. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fiddin, di zaman yang begitu pekatnya fitnah, syubhat dan syahwat, seperti yang dijelaskan oleh guru kita tadi, ya, bahwa kita perlu kembali untuk beragama dengan baik agar kita selamat, ya, dari segala bentuk syubhat dan syahwat tadi. Tidak ada cara jalan yang paling selamat kecuali dengan harus berilmu dan harus membaca dan harus belajar terus, ya, harus belajar terus sehingga kita sama-sama bisa terang jalan kita ini. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sendiri. Maka agar kita tetap berada di jalur utama, maka ilmui diri kita, ya, ilmui diri kita, ya, tafaqquh fiddin. Karena ketika kita tafaqquh fiddin, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai hambanya, menyukai hambanya, maka Allah berikan kita kefaqihan dalam bidang agama. Oleh itu ikhwani, terus kita berada di jalur utama, jangan cari jalur-jalur yang lain, ya. Kalau kita berjalan, maka jalanlah terus di atas rel yang benar, jangan kita pindah kepada rel yang tidak benar, karena itu akan berakibat fatal di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz untuk penjelasannya dari materi kita, ikuti jalur bukan ikuti lajur. Jadi banyak hal yang perlu kita teliti dan cermati di sini, juga kita amalkan nantinya insyaallah. Kita akan lanjutkan penjelasan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA hafizahullah taala. Fal yatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa khairil bariyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para masyayikh, guru-guru kita yang berbahagia pada pagi hari ini, Saudara Ray dan ikhwah yang hadir di studio, serta seluruh yang menyaksikan dan yang mendengarkan acara diktat kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang mendatangkan pahala dan kebaikan. Sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, atas izin dan karunia Allah pada pagi ini kita kembali bisa mengadakan sebuah acara yang kita sebut dengan diktat, dialog keilmuan bersama Ustadz, yang mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menyelenggarakannya diberikan pahala yang berlipat ganda, yang mudah-mudahan juga ini bisa menjadi wasilah bagi masyarakat luas untuk menambah ilmu dan pengetahuan mereka di dalam beragama. Kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu untuk membuktikan cinta kita kepada beliau, karena beliau adalah orang yang sangat mencintai kita. Kita harus
memiliki kerinduan yang mendalam untuk beliau, karena beliau adalah orang yang sangat merindukan kita umatnya. Mudah-mudahan cinta kita kepada beliau membuat kita bisa selamat di mahsyar dan membuat kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat dari beliau, sekaligus bisa mendapatkan minuman yang akan dituangkan langsung oleh Rasul nanti dari telaganya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang diusir dari telaganya. Betapa ruginya kalau seandainya Rasul yang mengusir kita dari telaganya. Tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi kenikmatan. Yang ada adalah perasaan yang tersiksa. Jadi sekali lagi, mari sama-sama kita berikan ketaatan dan ketundukan mutlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada utusannya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini, tetaplah kita berada di dalam jalur, tetapi tidak mesti kita berada pada lajur-lajur kecil yang terkadang menggiring kita kepada sesuatu yang tidak baik. Saya ingin mengawalinya dengan sebuah hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan disepakati kesahihannya oleh para ulama. Sumbernya adalah Hudzaifah ibnul Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibnul Yaman itu disebut dengan pemilik rahasia Rasul karena ada beberapa hal yang memang hanya Hudzaifah yang tahu. Seperti siapa aja orang-orang munafik yang ada di Madinah. Itu Hudzaifah yang tahu, Ustaz ya. Nama-namanya. Sampai satu ketika Umar bin Khattab diam-diam nanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, ada enggak nama saya dalam golongan orang-orang munafik?" Ini orang selevel Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga, tetapi kehati-hatiannya dalam hal ini luar biasa. Dia diam-diam nanya itu, ada enggak katanya. Kalau orang selevel Umar bin Khattab saja yang seperti itu, kita ini bagaimana gitu. Jangan-jangan kalau ada pada masa itu menjadi bagian dari orang-orang yang orang yang munafik. Allahul musta'an. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita harus kokoh dalam berkeyakinan, harus berada pada jalur yang lurus, tak neko-neko, tidak mencari lajur-lajur yang justru menyesatkan. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, orang-orang biasanya menanya Rasul itu tentang hal-hal yang baik. Ini hadis cukup panjang ya. Tapi saya menanyakan sesuatu yang kebalikannya. Makhafata ayyudrikani. Karena saya khawatir kalau nanti saya menemukan keadaan buruk itu. Jadi ketika semua orang nanya yang baik-baik, Hudzaifah malah menanya keadaan yang sebaliknya. Dia bilang, "Ya Rasulullah, dulu kami berada dalam kondisi jahiliyah, tapi kami mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dengan hidayah yang telah kamu bawa ini." Lalu Hudzaifah bertanya, "Hal ba'da hadzal khairi min syarr?" Apakah setelah kebaikan yang kami rasakan ini nanti ada keburukan? Kata Rasul, "Na'am." Akan ada nanti keadaan setelah yang baik begini, nanti akan ada keburukan. Lalu Hudzaifah nanya lagi, "Hal ba'da dzalika syarri min khair?" Apakah setelah keburukan itu akan ada lagi kebaikan? Rasul lagi-lagi menjawab, "Qala na'am wa fihi dakhan." Iya, kata Rasul, setelah keburukan itu akan ada kebaikan. Wa fihi dakhan, tapi kebaikan itu sudah dikotori, sudah dicampuri. Qaumun yahduna bighairi hadi. Akan ada kaum, akan ada golongan yang mereka mengambil petunjuk selain daripada petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu mengetahui ada hal-hal yang baik pada dia, tapi juga ada hal-hal yang mungkar pada kaum itu. Nah, jadi setelah keburukan akan ada lagi kebaikan, tetapi kebaikan itu sudah ada kotorannya, sudah dicampuri.
Lalu Huzaifah nanya lagi, wahal ba'da dzalikal khairi min syarr. Jadi terus Huzaifah nanya ini, apakah setelah kebaikan yang sudah dicampuri dikotori tadi itu ada lagi keburukan? Qala na'am. Rasul berkata iya, akan ada lagi nanti keburukan. Apa itu? Nabi mengatakan du'atun ila abwabi jahannam. Man ajabahum qadhafu ilaiha. Akan ada du'atun ila abwabi jahannam. Ada para du'at, ada para da'i ila abwabi jahannam yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Barang siapa yang mengabulkan ajakan mereka, qadhafu fiha, maka akan dicemplungkan ke dalam neraka itu. Huzaifah bertanya, sif lana ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah. Ceritakan kepada kami apa ciri-ciri mereka ya Rasulullah. Siapa mereka itu? Kata Rasul, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu orang dari golongan kita juga, kulitnya sama dengan kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka juga berbicara dengan bahasa kita. Lalu apa yang kamu perintahkan ya Rasulullah kalau seandainya saya menemukan keadaan itu? Kata Rasul, talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Kamu senantiasa bersama jama'atul muslimin. Al-jamaah, ini nanti yang perlu dijelaskan. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah wa imamahum, dan bersama imam mereka. Lalu Huzaifah nanya lagi, kalau seandainya mereka nanti sudah tidak ada lagi imam. Ini pertanyaan di luar jangkauan yang lain gitu kan, atau mendahului masanya. Berarti ada prediksi dari Huzaifah ibnul Yaman. Jangan-jangan ada saatnya nanti masa di mana tidak ada pemimpin. Lalu Rasul, kalau seandainya mereka tidak punya, kata Rasul kepada Huzaifah, i'tazil tilkal firaq kullaha. Menghindarlah dari semua aliran, semua kelompok itu semuanya. Walau anta'udda ala asli syajarah, meskipun kamu harus menggigit akar pohon. Wa anta ala dzalik, dan kamu berada dalam keadaan istiqamah seperti itu. Ini hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya ada di dalam Sahih Bukhari. Ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa, ini hadis yang datang dari Huzaifah menggambarkan keadaan-keadaan yang terjadi setelah Rasulullah SAW dan setelah generasi sahabat, di mana generasi mereka adalah generasi yang berada di dalam khairun safin naqi, kebaikan yang bersih, murni, khalis, tanpa ada campuran apapun. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya, kebaikan yang belum dicampuri dan tidak dicampuri oleh kotoran apapun, itu sesungguhnya ada pada generasi sahabat. Generasi yang mendapatkan garansi dari Rasulullah SAW, generasi yang menyaksikan turunnya wahyu. Mereka lah yang paling mengerti dan kenal dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kapan turunnya, untuk siapa ayat itu diturunkan, apa hukum yang ada di dalamnya. Mereka adalah orang-orang yang paling mengerti. Maka kita perlu mengambil pelajaran dari hadis ini. Ada tahapan-tahapan kebaikan dari generasi ke generasi. Yang pertama, generasi sahabat tentu saja, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Tetapi setelah generasi terbaik itu, akan ada nanti satu generasi masih khair juga, tapi wafihi dakan, masih disebut sebagai baik, tapi sudah dicampuri, sudah dikotori, sudah bercampur antara hak dengan batil, sudah bercampur antara sunnah dengan bid'ah, sudah bercampur antara tauhid dengan syirik, walaupun masih ada khair,
Tapi yang jadi persoalan wa fihi dakhan. Dan Nabi mengatakan qaumun yahduna bighairi hadi. Ada kaum yang mereka mengambil petunjuk dari selain petunjuk saya. Inilah yang akan membuat dia menjadi kotor. Jadi kalau seandainya ada satu kebaikan lalu kita coba siram dengan petunjuk selain petunjuk Nabi, maka dia disirami dengan sesuatu yang kotor. Yang baik tadi tidak lagi menjadi murni, tapi dia sudah dikotori, warnanya tidak lagi bening, tapi sudah warnanya itu sudah warna kotor. Kenapa? Yahduna bighairi hadi. Mereka tidak lagi mengambil petunjuk dari petunjukku. Dan setelah itu, setelah sesuatu yang masih disebut baik, ada lagi kondisi yang keburukan lebih. Apa itu? Do'atun ila abwabi jahannam. Ada para penyeru, ada para pengajak, ada para doat, para da'i, di mana mereka mengajak kepada abwabi jahannam, kepada neraka jahannam, nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya diterima ajakan mereka, maka berarti siap-siap saja untuk dicemplungkan ke dalam nerakanya Allah. Ketika itu Huzaifah nanya, siapa mereka ya Rasulullah? Tolong berikan ciri-cirinya seperti apa. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ternyata yang melakukan itu, yang do'atun ila abwabi jahannam, berarti bukan minal kufar, bukan dari orang-orang kafir, bukan dari orang-orang yang bukan muslim. Karena Nabi mengatakan dari kita juga, berarti dari muslim juga. Maka berarti do'at di sini do'at minal muslimin. Kan dipahami dari hadis yang tadi. Dan ketika kita berbicara tentang ini, kita tidak sedang menunjuk orang. Jangan salah paham. Kita tidak sedang mencari, oh ini doat ila abwabi jahannam. Oh si fulan doat ila abwabi jahannam. Jangan itu yang dilakukan. Yang harus dilakukan adalah introspeksi oleh semua doat. Introspeksi diri oleh para da'i. Kira-kira saya ini masuk enggak dalam hadis yang disebut Nabi tadi? Jadi bukan oh berarti kamu aja nanti yang dai yang benar. Bukan itu. Sekarang kita mengajak, sekarang mengintrospeksi diri. Semua doat yang ada, semua kelompok yang ada. Introspeksi diri, baca diri kita masing-masing. Apakah bagian dari doat ila abwabi jahannam? Apakah ada kita mengajak kepada hal-hal yang syirik? Apakah kita ada mengajak kepada hal-hal yang bid'ah yang jauh dari agama? Apakah kita mengajak kepada hal-hal yang ternyata mengada-ngada dalam agama? Baca diri masing-masing. Tidak untuk memberikan tuduhan kepada siapapun. Kalau itu tidak dilakukan, yang akan terjadi justru saling memvonis, saling menuduh, sebagaimana dulu saling menghakimi, sebagaimana dulu sudah pernah kita angkat judul seperti itu. Karena ini Nabi yang menggambarkan, dan Nabi tidak pernah berbohong. Nabi itu jelas dia orang yang paling jujur dan tidak pernah ada kebohongan keluar dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadisnya ini berarti benar akan terjadi. Kalau benar akan terjadi, maka akan menjadi fakta dalam penggalan sejarah sebelum hari kiamat terjadi nanti. Oleh karena itu jangan sampai kita sebagai dai justru masuk ke dalam kategori do'atun ila abwabi jahannam. Atau jangan sampai juga kita sebagai seorang dai tetapi wa fihi dakhan. Wa fihi dakhan itu sudah dikotori, ada tercampur oleh sesuatu. Yahduna bighairi hadi. Mereka tidak lagi mengambil petunjuk dari petunjukku. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah, kata Huzaifah? Talzamu jama'atal muslimin. Kamu selalulah berada bersama jama'atal muslimin. Ini perlu kita lihat bagaimana para ulama memberikan penjelasan tentang makna jama'atul muslimin. Karena nanti masing-masing orang akan mengklaim bahwa mereka lah yang jama'atul muslimin.
kita bisa lihat bagaimana para ulama memberikan penjelasan itu. Para ulama salaf, mereka-mereka yang berpegang kepada manhaj yang lurus, dan mereka memberikan penjelasan itu. Dalam ensiklopedia Firaq wal Adyan itu diberikan penjelasan tentang itu, juga terkait dengan makna as-sawadil a'zam. Ibnul Qayyim rahimahullah itu mengatakan bahwa al-jamaah itu adalah al-jama'atul ula. Al-jama'atul ula qabla ayyubaddilan nasu wa yughayyiru. Jama'atul ula itu tentu adalah generasi yang pertama. Generasi sahabat dan yang mengikuti sahabat, yang mendapat garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla ayyubaddilan nas wa yughayyiru. Sebelum manusia merubah-rubah, membolak-balik, mengutak-atik persoalan agama. Berarti ungkapan Ibnu Qayyim ini juga ada generasi di mana mereka mengutak-atik persoalan agama. Ada hal-hal yang tidak perlu didiskusikan. Ada hal-hal yang tidak perlu diakal-akali. Ada hal-hal yang perlu wajib diimani saja, tapi mereka mencoba untuk menganalisa, akhirnya tersesat. Dan dalam kesesatannya mereka menganggap mereka berada dalam kebenaran. Ini yang lajur yang sudah menyimpang, bukan lagi pada jalurnya. Ketika Nabi mengatakan kalau seandainya nanti terjadi perpecahan, perbedaan, alaikum bisawadil a'zam. Alaikum bisawadil a'zam. Meskipun dari segi status hadis tadi dikatakan oleh guru kita itu tidak sampai ke tingkat sahih, andaikan pun dianggap sahih. Ini yang disebutkan dalam yang tadi itu, dalam ensiklopedia tadi itu, andaikan pun dianggap sebagai yang sahih, tapi perlu dipahami secara baik as-sawadil a'zam, karena Nabi tidak mungkin antara satu kata dan kata yang lain berbenturan. Ketika ada orang yang mengartikan as-sawadul a'zam itu aktsaru adadan, maka dalam buku tadi seperti yang dikutipnya dari Hilyatul Auliya Abu Nu'aim al-Asbahani mengatakan hanya orang bodoh lah yang mengartikan bahwa as-sawadul a'zam itu mayoritas dari segi jumlah. Enggak mungkin yang menjadi as-sawadul a'zam itu mayoritas dari segi jumlah. Oke, sekarang dianggap mereka banyak. Kalau nanti yang banyak sudah berubah, apa berubah lagi kebenaran? Ketika dulu khalifahnya Mu'tazilah dan dipaksa orang semuanya Mu'tazilah, apakah sawadul a'zamnya ada pada Mu'tazilah? Ketika hari ini para Asy'ariyah menganggap mereka yang paling banyak, lalu sawadul a'zam adalah Asy'ariyah, apakah aktsaru adadan? Enggak. Baca bagaimana para ulama menjelaskan. Maka ada beberapa makna. Saya ingin jelaskan itu. Yang pertama, memaknai as-sawadul a'zam adalah a'zamu qadran. A'zamu qadran berarti yang paling mulia atau tinggi kedudukannya. Dan tinggi kedudukan itu tidak ditentukan oleh jumlah. Tinggi kedudukan itu ditentukan oleh al-haq wa ahlu. Apakah mereka berada pada kebenaran atau tidak. Maka seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud yang diulang-ulang tadi oleh guru kita, kamu akan tetap disebut sebagai jemaah atau berada dalam kebenaran wa in kunta wahda, meskipun kamu sendiri. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, ada yang dimaknai oleh para ulama dengan as-sahabah pada masa dulu, karena mereka lah as-sawadul a'zam itu. Mereka lah generasi yang baik dari segi jumlah, baik dari segi kedudukan. Ketika kebenaran sempurna pada masa Nabi, mereka lah yang paling banyak. Maka as-sawadul a'zam, Nabi membahasakan pada masa itu. Sehingga akan sejalan nanti antara alaikum bisawadil a'zam dengan alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Maka as-sawadul a'zam itu adalah alladzina 'ala sunnah, yang mereka berada di atas sunnah. Bukan jumlah terbanyak. Nanti akhir zaman nanti sekian ada lagi orang yang jumlah terbanyak nanti. Apa mereka lagi akan menjadi as-sawadul a'zam? Tentu saja tidak. Jadi adalah generasi sahabat, dan yang mengikuti itu yang mengikuti manhajnya para sahabat dalam memahami agama. Yang menarik lagi ada pada poin yang ketiga, dia menyampaikan kalaupun dianggap sebagai jumlah yang terbanyak, aksaru adadan, itu bisa benar jika yang dimaksud adalah aksaru adadan anil fitrah, yang jumlah terbanyak yang berada di atas fitrah. Karena yang jumlah terbanyak yang berada di atas fitrah ketika mengimani Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak itu kita lihat kan, fitrah berbeda dengan apa yang diucapkan. Lisannya mengatakan menolak bahwa Allah di atas, tidak mau, dia mengatakan, lisannya tidak mau mengatakan, tapi ketika menyebut nama Allah tangannya selalu mengarah-arah ke atas. Berarti yang di atas fitrah itu memang lebih banyak. Karena semua kita dilahirkan berada di atas fitrah. Itu pun kalau seandainya memang ingin dimaknai dengan jumlah yang banyak. Tetapi tidak berdasarkan jumlah, karena al-haq itu tidak dilihat dari segi jumlah, tetapi dilihat dari segi dia berada di atas apa, berada di atas konsep yang mana, madhab yang seperti apa, apakah benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Jadi ketika Rasul mengatakan kepada Huzaifah ibnul Yaman, talzamu jama'atul muslimin, inilah yang dimaksud al-jama'atul ula qabla ayyubaddilan nas wa qabla ayyughayyiru. Bagian hadis tadi sangat menarik, karena Huzaifah bilang, seandainya tidak ada lagi ya Rasulullah, jamaah-jamaah imam yang pantas diikut itu sudah tidak ada, hilang sudah. Apa yang harus dilakukan? Apa kata Rasul? I'tazil tilkal firaq kullaha. Hindarkan semua aliran-aliran itu. Berarti kan Nabi yang langsung sudah mengatakan itu. Walau anta'udda ala asli syajara, meskipun kamu nanti mesti menggigit akar pohon. Ini sesungguhnya adalah gambaran dari Nabi akan muncul firak-firak, akan muncul aliran-aliran yang dalam aliran itu banyak kotoran-kotorannya perlu dibersihkan, banyak hal-hal yang menyimpang, banyak hal-hal yang sudah salah karena mengambil mengambil petunjuk tidak lagi seperti petunjuk Rasulullah SAW. Sekali lagi, hadis ini kita sampaikan bukan sebagai klaim atau vonis, ini mengajak kita untuk introspeksi, mengajak kita untuk memuhasabah supaya kita tidak termasuk ke dalam yang diperintahkan oleh Nabi untuk dihindarkan tadi itu. Alangkah ruginya kita kalau seandainya kita termasuk orang yang harus dihindarkan. I'tazil tilkal firaq. Hindarkan itu, firqah-firqah semuanya itu. Berarti ada penyimpangan, berarti ada kesalahan, berarti ada kotornya. Yang tauhid tidak lagi murni, sudah dicampuri sama syiriknya. Yang sunnah tidak lagi murni, tapi sudah dicampur dengan bid'ahnya. Oleh karena itu sama-sama kita mencoba untuk mengkaji ulang apakah kita sedang berada dalam jalur utama ataukah sedang berada pada lajur-lajur yang salah. Apakah kita sedang mengajak orang menuju jalan utama itu atau kita mengajak orang menuju jalan yang salah tanpa kita sadari. Dan kalau kita sudah menyadarinya, maka sama-sama kita kembali kepada kebenaran, sama-sama kita kembali kepada al-haq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah dan memberikan petunjuknya kepada kita, apalagi di saat-saat terjadi kesalahan dalam diri dan dalam kehidupan kita. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan.
Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz untuk penyempurnaan materi kita di kesempatan pagi hari ini. Masya Allah luar biasa manfaat yang bisa kita dapatkan dari untuk menuruti jalur bukan mengikuti lajur-lajur atau jalan-jalan yang bukan jalan utama. Baik, kita masuk kepada sesi kedua. Sebelum kita akhiri di program diktat untuk kali ini, ada beberapa pertanyaan. Juga antum yang di studio kita berikan kesempatan nanti untuk bertanya jika ada. Kita coba bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara harus kembali ke jalur utama? Kita kan sudah jadi umat yang utama dan sudah berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Kalaupun ada yang lewati jalur kanan kiri itu kan berdasarkan petunjuk juga Ustadz. Seperti hadis 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Nah, mereka ingin seperti itu. Kemudian kalaupun berdosa, bukankah itu juga hadis Ustadz? Setiap anak Adam itu berdosa. Bukankah Nabi lebih keras kepada perkara syubhat daripada maksiat? Ini seperti apa Ustadz? Nah, terima kasih. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Terima kasih pada saudara bertanya. Tadi saya berharap karena keterangannya sudah sangat lengkap sekali oleh masyayikh kita ini, Ustaz Hidayat, Ustaz Elmi, apalagi tidak ada pertanyaan lagi. Ternyata masih banyak juga pertanyaan. Baik, berkaitan dengan bukankah kita semuanya sebenarnya sudah berada di jalur yang sama? Memang Islam ini pada dasarnya kita siapa yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini bagian dari saudara kita. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walaupun beliau sering dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam, suka mengkafirkan orang, beliau sendiri yang menyatakan ini, bahwasanya siapa yang mengatakan al-firaq الثنتين والسبعين مخلدين في النار فقد خالف الإجماع وخالف النصوص الشرعية وخالف الإجماع. Siapa yang mengafirkan firqah yang 72 itu, maka dia telah menyalahi nas-nas syar'i dan menyalahi ijma' kaum muslimin. Dia tidak, itu orang itu tidak dikafirkan karena mereka adalah bagian dari umat Islam. Jadi Nabi katakan, kan Nabi sudah sebutkan Yahudi, Nasrani, kemudian kita. Berarti yang 73 ini kita. Nah, yang 73 ini mencoba mencari-cari jalan. Mencari jalan, mungkin tidak puas dengan satu jalan yang sudah diciptakan atau sudah dibentangkan. Ya, yang namanya nafsu manusia itu hawanya, walaupun sudah dilarang, dia suka yang namanya kullu mamnu'in marghub, kata orang Arab. Segala yang dilarang itu mereka suka mencari-cari dan mencoba. Nah, karena Nabi sudah ingatkan dari awal, memang ada di tepi jalan itu ada pintu-pintu yang ada sitar murkha, yaitu ada tirai-tirai yang murkhat, yang dijulurkan, dan tirai itu transparan, yura batinuhu min zahiri, terlihat, jadi adalah transparan. Dan memang yang berpakaian transparan itu lebih menarik yang kalau daripada yang nampak nyata. Jadi mereka mengira di sebalik itu ada pemandangan yang indah, jalan yang selamat, sehingga tidak sedikit mereka menoleh, dan siapa menoleh pasti kena colek oleh syaitan-syaitan yang menjadi sales dan menjadi marketingnya. Dan mereka yang namanya syaitan ahli. Nah, karena kebanyakan umat khususnya di akhir zaman ini, kebanyakan mereka tidak berilmu. Sehingga mereka mudah dirayu. Antum kalau didatangi oleh sales,
Antum tahu yang namanya riba itu tidak baik. Ditawarkan untung 2 juta dalam sehari, antum tidak masuk akal, tidak mau. Ketika dulu Ustaz ya ada namanya speed cash dulu, speed line ya, yaitu dengan masukkan modal 5 juta, dalam sepekan dapat untung 2 juta. Akhirnya dimasukkan lagi 15 juta, dapat untung 10 juta. Akhirnya masukkan lagi 50 juta, dapat untung dalam sebulan misalnya 25 juta. Semakin tergiur orang. Saya terus terang semakin curiga. Ya, saya curiga enggak. Ini pasti tidak sehat. Alhamdulillah tidak sampai setahun, ternyata memang saya tidak salah duga. Ya karena kita tahu bagaimanapun menggiurkan kita tidak akan tertarik. Oh ini baik, ini bagus, ini nilai-nilai positifnya. Enggak, karena Nabi melarang. Jangan buka-buka sedikit pun sitar itu, tirai itu, sebab siapa yang membukanya pasti masuk. Dan siapa yang masuk ke dalamnya payah keluarnya, karena jurangnya dalam. Seperti disebutkan hadis tadi oleh Syekh Helmi, bahwasanya setiap bab itu ada doanya. Siapa yang menjawab pasti akan dilemparkan ke dalam neraka. Oleh sebab itu, ikhwani fillah, memang semua subuhat mesti ada dalilnya. Sebab kalau tidak berdalil, tidak jadi subuhatnya. Semua subuhat yang ada mesti ada dalil. Semua aliran sesat mesti berdalil. Makanya tidak boleh disesatkan, masing-masing ada dalilnya memang, tapi dalilnya subuhat. Dalilnya subuhat. Seperti orang yang mengatakan, Masya Allah, kita tidak boleh mengatakan saya benar, Anda salah, atau sebaliknya, Anda benar, saya yang salah. Tidak boleh. Kenapa? Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu hanya dari Rabbmu. Jadi yang tahu kebenaran itu hanya Allah. Coba Al-Quran menyesatkan. Ya, al-haqqu min rabbik. Padahal kalau dia baca ayat dengan sempurna, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, maka jangan kamu ragu. Nah, orang yang tidak bisa menentukan ini benar ini salah, orang yakin apa orang ragu? Orang ragu. Berarti pangkal ayat dengan ujung ayat kok bertentangan. Berarti al-haqqu min rabbik, ambillah kebenaran dari Rabbmu, jangan ragu. Al-Quran dari Rabb, iya, ambil, jangan ragu. Khuzil kitaba biquwwah. As-sunnah dari Nabi benar, wa jangan ragu. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz. Nah, bid'ah bukan dari Nabi, bukan, jangan ragu, tolak. Walaupun orang mengatakannya bid'ah hasanah. Misalnya, ini mohon maaf karena Ustaz Hamim menginspirasi untuk tegas-tegas dan tapi lembut. Nah, tegas tapi lembut. Nah, ya bukan keras. Artinya apa? Al-haqqu min rabbik. Orang juga dengan ayat menyesatkan. Misalnya laisa kamitslihi syai'un. Ya. Padahal kalau dilanjutkan wa huwas samiul basir, ayat ini untuk menerima semua sifat Allah SWT. Tapi karena dia jadikan ayat jadi syubhat, akhirnya tidak ada sifat Allah yang diterima kecuali yang sesuai dengan hawa. 7 saja. Kemudian 7 dikembangkan jadi 14. Kemudian ditambah lagi dengan sifat zatiyah, akliyah, yang sedang khabariyah dan fi'liyah tidak diterima. Padahal ayat ini untuk menerima sifat. Laisa kamitslihi syai'un, tidak satu pun yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir. Ini muqaddimah untuk mengisbat sama dan basar. Kalaulah Allah mendengar, tidak serupa dengan pendengaran makhluk. Kalaulah Allah melihat, tak serupa dengan makhluk, maka Allah punya wajah tak serupa dengan wajah makhluk. Allah datang tidak serupa dengan datangnya makhluk. Allah berkuasa tak serupa dengan kuasanya makhluk, dan seterusnya. Jadi oleh sebab itu seluruh kesesatan dari kalangan umat Islam itu adalah berdasarkan dalil. Makanya dalil bisa benar, bisa salah. Dalil bisa benar, istidlalnya bisa salah. Atau dalil tidak benar, pasti akan konklusinya salah. Oleh sebab itu makanya walaupun dia punya dalil, tapi tetap harus diberikan pelurusan. Karena jalurnya sudah tidak benar lagi. Dia sudah ikut lajur-lajur yang sudah dibuat-buat sendiri dalam memahami. Di sinilah pentingnya untuk kembali
Ya, walaupun jargon ini dijadikan jargon yang momok, yang ditakuti. Kembali pada Quran dan Sunnah ini memecah belah umat. La haula wala quwata illa billah. Al-Quran dan Sunnah menyatukan, tapi hari ini dituduh sebagai perusak kebersamaan dan persatuan. Apa sebab? Orang yang salah tak mau dibahas kesalahannya. Itu memang fitrah manusia. Dia berbuat salah, tapi tidak mau dibahas kesalahannya. Tapi orang yang tak bersalah, walaupun dibahas dari kulit nampak isi langsung, dia tak masalah. Antum bicara tentang bahaya dusta, dia pada orang yang tak pernah berdusta, aman. Tapi kalau untuk bicara tahzir minal kazib, dia orang yang makanannya dusta, ini pasti dia kepanasan, macam cacing kepanasan. Kalau dia pengambil kebijakan, nanti dia akan buat keputusan, buat memo, hentikan ceramahnya, atau jangan diundang lagi. Apa sebab? Ini bicara menyinggung orang terus. Bicara tentang korupsi, makanya jangan bicara tentang korupsi pada depan koruptor, bahaya tuh. Kecuali yang mereka minta nasihat, Ustaz kami ini para koruptor ini tolong dinasihati, itu mungkin. Tapi kalau ceramah depan orang yang terendus dia berbuat korupsi, itu antum buka dengan jalan, nampak Masya Allah, buka tudung nampak nasi, buka kulit nampak isi, antum insya Allah selamat tinggal. Mungkin juga dalam ceramah pun sudah tidak pedulikan lagi, dah sibuk mereka dengan HP-nya. Demikian juga kalau antum bicara tentang bahaya mencuri depan para pencuri. Demikian juga bicara tentang bid'ah di depan orang yang suka bid'ah. Makanya jangan bilang bid'ah di depan orang yang tidak sunnah. Bid'ah, bilang aja tidak sunnah dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semua orang akan menganggap dia punya dalil. Tapi apa barometernya? Al-jamaah tadi, kebenaran. Apa kebenaran itu? Al-jamaatul ula, yaitu jamaahnya generasi pertama. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada tambahan dari Mas. Baik. Naam Ustaz. Jazakallahu khair guru kita. Jadi akhi yang menanya bahwa yang ingin kita sampaikan bahwa ketika di dalam beragama ini berada terus di atas jalur yang utama tadi begitu. Andai pun kita ada kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama, maka segera kita kembali sadari itu dan kembali kepada jalur utama tadi. Ini yang kita ingin sampaikan, bahwa kita semua harus senantiasa berada di rel yang betul gitu ya, di rel yang betul. Jangan nanti dikembangkan terus tentang semuanya benar menuju Allah, semua jalan menuju Allah Subhanahu, jangan. Tapi kita terus berusaha untuk tetap bersama-sama di jalur utama, gitu kan, sehingga kita sampai ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama sudah sempurna. Agama sudah sempurna dan tidak perlu kita tambah-tambahkan lagi. Ini pesan yang ingin kita sampaikan bersama. Saya teringat dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini perkataan Umar ya. Jadi ini panduan dalam beragama, panduan kita dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, "Iyyakum wa ashabar ra'i." Ya. Jauhi oleh kalian orang-orang yang selalu beragama menggunakan akal. Menggunakan akal logika. Jadi kalau berakidah semua diambil dalilnya dari akal. Kendak sesuai dengan akal ditolak. Jauhi ini. Ini bukan saya yang nyuruh nih. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kenapa? Karena orang yang selalu menggunakan akal di dalam beragama, di dalam menjalankan syariat, keyakinan, hukum, apapun namanya, maka kata Umar bin Khattab, fa innahum adus sunnah. Mereka itu musuh sunnah. Maka tidak akan mungkin dia bercampur. Orang yang selalu mentakzimkan sunnah itu tidak akan mungkin, dia akan gerah. Kita bicara sunnah, orang yang memang tidak suka sunnah, dia tidak akan betah itu. Ya, makanya akan selalu lafazkan kalimat-kalimat yang akan membuat sunnah itu tercela. Maka ini panduan kita bersama ikhwani. Ini lagi-lagi bukan untuk memvonis seperti yang sampaikan Ustaz Helmi tadi, bukan menunjuk. Nah, ini adalah ajakan saya dan seluruh kaum muslimin bahwa berusaha kita berada di atas rel yang betul. Dan jika seandainya kita salah, inilah gunanya kita muzakarah, ini gunanya kita belajar kembali. Kalau kita saat berdosa, maka kita bertaubat kepada Allah. Kalau ada penyimpangan, kita sadar, kita menyesal, tidak kembali kepada penyimpangan itu. Ini yang ingin kita sampaikan pada kajian diktat kita pagi ini. Kita
adalah syiar kita selalu berada di atas rel utama adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ajakan untuk senantiasa ya berada di atas jalan yang benar. Ya, karena Allah sudah katakan itu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Itu sudah jelas. Maka Islam seperti yang disampaikan, al-Islam perlu lagi Ustaz ya, al-Islam mu'arraf ya Ustaz ya. Itu perlu itu al-Islam. Ya kalau kita ini sering menakirohkan Islam. Kalau sudah dinakirohkan nanti ada mudhaf ilainya. Itu nanti ini yang tidak, ini yang lajur-lajur tadi itu. Ini al-Islam itu jalur utama kita. Gitu kan? Ini yang jalur utama kita. Ini kalau sudah ditambahkan Islam apa nah? Santara, Islam apa lagi? Islam mudarat dan terusnya dan seterusnya. Sambunglah. Kalau nanti sudah begitu tidak di jalur utama lagi nanti ujungnya. Ya kita khawatir akan jatuh kepada kesalahan, dan inilah yang harus kita khawatirkan dalam hidup kita. Al-Islam itu yang harus kita senantiasa ya pegang dalam hidup kita. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sekira sudah banyak tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita, tapi pertanyaan ini memang penting untuk ditegaskan terus jawabannya itu. Kalau kita lihat apa yang ada pada riwayat Hudzaifah bin Yaman tadi, Nabi kan mengatakan hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari kita. Berarti bukan orang lain gitu. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Hindu, bukan yang mengajak-ngajak tadi itu, bukan orang lain. Dari kita juga. Berarti dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dikatakan tadi qaumun yahduna bighairi hadi, yang fihi dakhan tadi masih ada kebaikan tapi sudah dikotori. Mereka adalah qaumun yahduna bighairi hadi. Mereka adalah kaum ini siapa? Berarti min jildatina wa yatakallamuna min alsidatina, bagian dari umat Nabi Muhammad. Cuma mereka telah berupaya untuk mencari hidayah selain daripada hidayah Rasul. Ini yang perlu masing-masing mengintrospeksi itu. Ada lagi satu kaum sebagai du'atun ila abwabi jahannam. Siapa mereka? Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Berarti juga dari golongan muslim. Cuma yang pernah saya baca dari makna du'atun ila abwabi jahannam itu adalah yufsiduna aqidatan nasi wa ibadatihim. Itu diantara du'atun ila abwabi jahannam. Mereka merusak akidah dan merusak ibadah. Kalau udah rusak akidah, rusak ibadah, apa lagi? Naru jahannam. Ya kan seperti itu. Oleh karena itu dari kata-kata Nabi tadi juga, berarti Nabi tidak mengeluarkannya dari sebagai orang yang muslim kan. Maka tidak boleh bermudah-mudah dalam mengucapkan kata kufur. Mudah kali mengafirkan ini kafir, ini kafir. Itu satu hal yang sangat tidak wajar, mengeluarkan orang muslim dari Islamnya. Tapi mungkinkah seorang muslim itu tersesat di jalan, keluar dari jalur umum, dia pindah ke lajur-lajur yang salah tadi? Nabi yang bilang mungkin. Karena ada kaum yang yahduna bighairi hadi. Nah, disinilah perlunya kita untuk sama-sama mengintrospeksi diri. Kalau demikian, ya berarti kita harus tahu betul mana yang al-haq itu, mana yang kebenaran yang sesungguhnya. Maka slogan-slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu slogan yang harus didengung-dengungkan terus, bukan malah slogan yang dicap sebagai seperti yang dikatakan tadi, justru dengan cara itu dianggap memecah belah umat. Oh, bukankah mereka juga berpegang pada Quran dan Sunnah, Ustaz? Klaim itu bisa. Semua orang bisa mengklaim. Kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzak. Semua orang bisa ngaku-ngaku Laila itu calon saya tuh katanya. Laila enggak pernah kenal dia. Ngaku-ngaku aja kan. Semua orang bisa ngaku, tapi buktikan. Ketika ada satu aliran mengaku inilah akidah Nabi, buktikan.
Ketika kita buktikan aja, iya enggak Nabi seperti itu akidahnya. Ada sekelompok menolak makna istawa alal aras, tapi justru dikatakan artinya adalah istaula umpamanya, menguasai, dan ngaku pula itu sebagai akidah Nabi. Buktikan, iya enggak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu akidahnya. Kalau enggak, ya berarti bukan itu akidah Nabi. Karena kita sudah sering sekali bahas ini, tapi dan nampaknya memang harus terus diulang-ulang. Ada 2 atau 3 hari yang lalu ceramah di masjid terbesar di Riau ini, cuma dari kalangan sufi. Apa katanya? Salah satu dari ciri-ciri Khawarij adalah sering-sering bicara tauhid. Jadi ciri-ciri Khawarij adalah kalau dia sering-sering bicara tauhid. Ini ilmu apa ngigau ini? Justru bicara tauhid itu harus setiap saat. Kita aja diajarkan doa dalam setiap penggalan hidup kita. Mau tidur, bangun tidur, kamar kecil, masuk, keluar, makan, minum, ada doanya. Itu artinya tauhid. Berarti kita diminta untuk bicara tauhid dalam setiap saat. Ada dijadikan pula ini ciri-ciri Khawarij adalah terus-terusan bicara tauhid. Nah, ketika semua orang mengajak pada syirik, lalu kita mesti bicara tauhid. Orang-orang yang jarang bicara tauhid akan mudah terjebak pada kesyirikan. Sujud pada kubur, meminta-minta pada orang-orang yang dianggap keramat dalam kubur. Kita katakan syirik, itu kan menurut kamu. Saya bilang itu tidak syirik. Ya silahkan saja pegang itu. Siapa tahu nanti di akhirat akan menjadi bermasalah. Nah, karena semua masing-masing mengaku kebenaran ada di tangan dia, nah disinilah pentingnya kita mengembalikannya kepada apa yang dulu diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Nah, oleh karena itu kita tidak sedang menuduh dan mengeluarkan orang dari keislaman, karena juga gambaran Nabi tadi yang mereka itu sesungguhnya adalah bagian dari kita. Berarti muslim juga, tapi akan ada orang-orang muslim yang menyimpang, yang salah, yang bahkan disebut sebagai du'atun ila abwabi jahannam. Tinggal lagi sekarang, sekali lagi kita introspeksi masing-masing. Kita tidak sedang menunjuk ke muka seseorang, si fulan, tidak. Tapi kita membawa diri kita masing-masing untuk memuhasabah supaya kita tidak termasuk ke dalam apa yang tadi dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting bagi kita untuk saling menasehati, untuk saling memberikan masukan. Maka perlu sering ada semacam kegiatan-kegiatan di mana itu bisa mengingatkan orang banyak. Dan yang takut bicara tauhid, karena bicara tauhid itu bicara iman kita kepada Allah yang harus selalu lurus supaya tidak dikotori oleh kesyirikan sekecil apapun. Saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan ini jawaban bisa dipahami dan bisa mencerahkan kita semua terhadap hal yang sudah kita keragui selama ini. Banyak sekali yang sebenarnya sudah dijelaskan, tapi tetap saja ini menjadi pertanyaan dan polemik bagi masyarakat. Tapi di studio ada pertanyaan sebelum kita bacakan pertanyaan terakhir untuk hari ini. Ada pertanyaan, Am? Pas? Baik. Ini satu pertanyaan lagi Ustaz sebelum kita ke jam 10. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari Abbas di seputaran Cipta Karya, mau bertanya Ustaz, perkara agama ini ada yang membaginya kepada khususnya perkara syariat Ustaz, ada yang membagi kepada kulit dan isi Ustaz. Kalau kita yang berbicara hal-hal lahir ini adalah sepertinya kita bicara kulit saja bukan isi. Tapi mereka yang lebih mendekatkan diri kepada Allah seperti makrifat dan segala macamnya itu lebih bicara kepada isi. Apakah ini benar Ustaz? Kemudian bagaimana juga hukum membaca Al-Quran dengan disawer duit Ustaz? Ini juga dipertontonkan di kalangan ataupun di khalayak ramai. Ini mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Nah Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ini pertanyaan
Pendek tapi jawabannya Masya Allah. Yang membagi agama, mohon maaf ikhwani fillah, dulu di saat Nabi diutus, Nabi alaihissalatu wassalam tidak bicara dengan definisi-definisi, tapi bicara dengan isi. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka datang berita, mereka yakini. Datang perintah, mereka turuti. Datang larangan, mereka hindari. Sehingga beragama itu mudah. Berkeyakinan mudah. Dari mana kamu dapat ini? Dari Allah dan Rasul. Siapa yang beritakan? Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa dikerjakan? Perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia ditinggalkan? Larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Lalu lahir ya karena berubah cara pandang beragama dan datang kelemahan-kelemahan dalam iman dan ketakwaan, orang pun mulai keluar alat-alat. Saya selalu mengistilahkannya, kalau barang sudah mulai rusak, alat semakin banyak. Dulu orang Arab berbahasa Arab tidak tahu nahwu sharaf. Antum tanya ma huwal i'rab, mereka tidak bisa menjawab. Taghayyur awakhiril kalimi bil awamil dakhilati 'alaiha. Enggak. Antum tanya dengan ma hiyal asmaul mansubah, ma hiyal asmaul marfu'ah dan sebagainya, mereka tidak akan menjawab antum. Tapi dia berbahasa lancar daripada ahli nahwu sharaf itu. Nah, kenapa keluar ilmu nahwu? Kenapa ilmu sharaf? Karena mulai bahasa rusak. Dan ingat, ini mengalih kepada apa yang dibahas oleh masyayikh tadi, bahwa mulai rusaknya ketika belajar dari selain dari agama kita. Yahduna bi ghairi hadina wa yata'allamuna ghaira ilmina. Mereka mulai rusak bahasa karena interaksi asimilasi dengan orang asing. Rusak keyakinan karena berinteraksi dan mengislamisasi keyakinan-keyakinan di luar Islam. Rusak budaya karena berasimilasi dengan budaya orang di luar Islam, sehingga keluarlah alat-alat. Rusak pemahaman karena mulai memahami dengan cara paham orang-orang di luar Islam. Akhirnya akibat rusak ini lahir banyak alat. Banyak alat. Ada ilmu akidah karena banyak akidah orang sudah mulai rusak. Lahir disiplin ilmu akidah. Lahir ilmu qawaidul fiqh karena banyak cara istimbat hukum orang sudah mulai rusak. Lahir ilmu usulul fiqh, dari ilmu usulul lughah dan seterusnya. Tafsir juga demikian. Dulu mereka qala Allah tabaraka ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Awal ayat ditafsirkan akhir ayat, siyak dan sibak. Mereka langsung paham. Itu kalimat-kalimat gharib ditafsirkan dengan bahasa Arab juga. Mereka paham. Tapi ketika bahasa ada mulai lemah, lahirlah kamus-kamus. Gharibul Quran, gharibul hadis, dan seterusnya. Jadi oleh itu ikhwani fillah, khusus pada apa namanya, para yang menanya, apa tadi pertanyaannya? Saya lupa juga pertanyaan. Kulit sampai isi tadi. Jadi istilah-istilah ini lahir kenapa? Karena pandangan orang terhadap agama itu semakin lemah. Sehingga ini masalah kulit ini. Kita harus sekarang bicara masalah isi. Padahal mohon maaf, kulit tidak kalah penting dengan isi. Kalau antum beranalogi, karena ini kan masuk lagi ilmu analogi nih, kulit isi kan analogi. Saya katakan, antum nak beli durian, mana yang lebih antum suka, durian yang isinya, yang kulitnya masih lengkap, kalau bahasa kita tidak mengkah, atau kulitnya yang sudah terbuka? Pasti antum memilih lebih mahal yang kulitnya masih utuh. Walaupun membukanya dengan yang sudah mengkah itu, mengkah apa namanya, sudah terbuka sedikit ya, mengkah. Nah, ya yang sudah terbuka sedikit lebih mudah dibuka.
karena getahnya sudah hilang. Yang kulitnya masih kokoh itu susah, tapi dia kulit ini yang menjaga isi. Maka ketika kita tanyakan atau sebagian orang beralasan, kenapa tidak pakai jilbab mbak? Yang penting kan hatinya dijilbabin. Karena jilbab itu kulit, isinya kan di sini gitu. Iya, rusak kulit tanda isi rusak. Iya, busuk kulit tanda isi sudah mulai busuk. Itu terlihat. Oleh itu ikhwani fillah, ketika membagi-bagi agama menjadi kulit dan isi, sebenarnya bukan karena kehebatan kita, karena kelemahan kita. Ketika seseorang menganggap semuanya, ini rumah ini, mana yang lebih mahal? Angkernya, besinya, semennya, pada catnya. Kalau gitu tidak usah pakai cat. Menurut antum, rumah yang tanpa dicat dengan rumah yang dicat, jauh tidak beda harganya? Jauh sekali. Karena keindahannya berbeda. Jadi kulit sangat menentukan. Pokoknya meja dengan alas dengan meja tak beralas. Ini kulit ini. Mana yang lebih mahal meja sebenarnya? Meja lebih mahal. Tapi ketika tidak beralas dia tidak indah. Oleh itu makanya Islam sebenarnya yang diajarkan Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau menganggap remeh sesuatu pun dalam agama ini. Maka Nabi SAW nengok orang makan kiri, dia tegur, qul biyaminik. Ketika dia jawab la astati', saya tidak sanggup, karena menentang, karena ini kulit, masa dipaksa-paksa? Kan dianggap ini masalah kulit. Kenapa dipaksa? Dipaksa-paksa. Akhirnya kata Nabi, la tastati', kamu tidak akan sanggup lagi. Sejak itu tangan kanannya tidak bisa dipakai lagi. Ada lagi yang menganggap kulit, masalah kok diatur-atur juga. Idza istaiqadha ahadukum fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Apabila seseorang bangun dari tidurnya, hendaklah dia membasuh tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana. Lalu karena dia tidak tahu di mana tangannya tadi malam, dia bilang ana a'lam aina batat yadi. Besoknya tangannya di duburnya, tidak bisa dikeluarkan. Dan ini semua ikhwani fillah pelajaran sebenarnya. Ada lagi orang yang di zaman Nabi SAW dilihat oleh Nabi, dia celananya atau sarungnya menutup mata kaki. Nabi panggil, irfa thawbak atqa li rabbik, angkat kainmu, sesungguhnya lebih bertakwa kepada Rabbmu. Dia jawabnya, Amr bin Ubaid al-Ansari, ya Rasulullah, di kaki saya ada cacatnya. Nabi katakan, inna khalqallahu kullahu hasan, makhluk ciptaan Allah semuanya indah. Akhirnya fala yura illa hasira izarahu ba'da dzalik. Tidak pernah lagi terlihat kecuali dia ini. Jadi masalah, tidak ada masalah-masalah yang sifatnya kulit, semuanya penting. Bisa saja antum dibuka di bab ini, bahwa hanya antum bisa masalah cingkrang aja antum bisa misalnya, atau bisanya hanya berjenggot aja. Misalnya, antum tidak punya uang untuk bersedekah banyak, tapi dengan jenggot antum yang lebat itu senyumnya semakin habis habis lakinya. Apa istilahnya? Laki-laki habis, bukan habis lakinya. Laki-laki habis itu. Jika muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, adapun istilah-istilah ini, kalau maknanya benar, kita la musyahhata bil istilah. Tapi kalau maknanya justru meremehkan sebagian dan mengutamakan sebagian atau gulu dalam sebagian, bahkan menyimpang dalam sebagian, berarti istilahnya tidak boleh dipakai. Ya, seperti sekarang ada yang mengatakan ini ilmunya Imam Syafi'i tentang hukum-hukum, sampai mereka mengatakan mencemooh para fuqaha dengan ilmukum la yakhruj amma fi sarawilin nisa. Mereka mencemooh para fuqaha, ya, para Mu'tazilah dan yang mengikuti jalan mereka dulu. Ilmu kalian tuh hanya yang ada di, mohon maaf akramakumullah, yang ada di celana perempuan. Bicara tentang haid, bicara tentang nifas, bicara tentang talak, bicara tentang khulu. Ini tidak ini tidak membangun kebudayaan, peradaban ini. Subhanallah. Mereka ingin peradaban itu yang tidak diatur dengan aturan-aturan syar'i, sehingga akhirnya setiap orang menjadi menzalimi saudaranya. Jadi mereka meremehkan. Kalau maka dianggap syariat itu sebagai kulit.
Sedangkan ma'rifat itu sebagai isi, ya ujungnya nanti hakikat. Ya kalau hakikat itu katanya hijabnya kepada Allah semakin transparan, seolah-olah melihat Allah. Bahkan sekali-kali Allah buka hijab itu sampai terjadi kasyaf. Sebenarnya kasyaf itu masuknya ke ulu kasok, seperti gambar di belakang kita ini. Jadi datang syaitan, dia karena tidak mengenal Rabbnya. Makanya seperti katakan Syekh Al-Midani, orang mohon maaf, sebagian besar dari orang seperti ini memang anti dengan membaca tauhid, sehingga dia buatlah fitnah. Siapa yang ciri-ciri khawarij yang sering membahas tauhid, karena dia tidak paham dengan tauhid, ya, dengan jalan yang diajarkan oleh Allah yang harus kita bertauhid kepadanya, atau Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada kita. Oleh itu ikhwani fillah, kalimat-kalimat seperti ini, kalimat-kalimat hanya sekedar mengelabui bahwa yang mereka ketahui itu lebih hebat, sedangkan diajarkan oleh Nabi SAW tidak hebat. Wallahu ta'ala alam. Dan mungkin ada tambahan. Ustaz, ada tambahan? Naam. Naam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang pertama sudah selesai ya. Ada yang zahir, ada yang batin. Pembagian itu sebenarnya datang dari kelompok sufi yang memang membagi-bagi Islam ini sebagai ada yang kulitnya dan ada yang isinya. Bahkan orang-orang yang hanya bicara dalam tataran syariat, mereka hanyalah ahlul zahir. Belum tersingkap bagi mereka hal-hal yang rahasia-rahasia Allah seperti yang mereka miliki, dan mereka adalah ahlul batin. Saya khawatirnya ahlul batin itu berubah menjadi ahlul batil. Maka perlu untuk disadari secara bersama. Saya kira sudah diberikan penjelasan tadi. Tapi ada tadi pertanyaan yang kedua. Saya berharap tadi Dr. Dasman menjawab yang kedua ini tentang saweran-saweran dalam membaca Al-Quran. Pada asalnya ya Al-Quran itu kan tujuannya adalah dibaca untuk mengingatkan. Jadi ketika dibacakan oleh orang, siapa aja orang yang membacanya, hendaknya kita dapat diingatkan oleh ayat-ayat Al-Quran yang sedang dibaca. Kita bisa melihat itu kori-kori dari Mesir, dari mana ketika dia membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan irama-irama, kan bermacam-macam irama itu kan, bayati, nahawan dan segala macamnya. Itu mereka banyak yang ahli di bidang itu. Ketika setiap selesai membaca ayat, mereka bertakbir subhanallah, Allahu akbar, kan gitu kan. Ya mudah-mudahan itu bukti dari kekaguman mereka kepada ayatnya, bukan semata-mata kekaguman kepada suara yang membaca. Tapi kalau seandainya kekaguman itu hanya pada suara yang membaca, berarti sudah mulai sedikit bergeser tujuan yang utamanya. Karena tujuan utamanya keagungan kita terhadap Al-Qur'annya, bukan terhadap suara yang membaca. Karena dengan suara apapun dia dibaca, ta'zimnya harus sama. Karena isinya sama, datang dari yang sama. Kemudian berkembang pula setelah itu, seperti yang di India, di Pakistan kalau nggak salah itu, ketika ada khori yang internasional yang membacakan ayat Allah, Allah, subhanallah, lalu mulai diberikan uang. Mungkin juga karena kekaguman dia, tanda terima kasih dia telah membuat jiwanya menjadi bahagia. Mudah-mudahan itu. Sampai di Indonesia, ternyata yang disawer-sawer itu qari'ah yang sedang membaca. Ada yang laki-laki datang ke depan menyelipkan uang ke jilbabnya. Ada di video yang di viral yang beredar. Kalau sudah sampai begini, ini enggak lagi yang dilakukan ibadah, ini sudah maksiat ini. Yang membacanya adalah perempuan, yang meletakkan menyelip-nyelipkan uang di jilbabnya adalah laki-laki. Ini kan sudah ada orientasi yang berbeda. Karena orang Indonesia ini kreatif dalam hal yang seperti ini. Inovasi, dan mereka bangga pula dan melakukan hal-hal yang seperti itu. Saya kira untuk yang terakhir ini jangan dilakukan.
Tapi kalau seandainya memang seperti tujuan yang pertama, ada keagungan, ada ta'zim dan lain sebagainya, ya barangkali wallahu alam, barangkali juga kita tidak bisa membenarkan sepenuhnya. Tetapi untuk yang terakhir tadi sulit untuk dikatakan benar. Mudah-mudahan tidak berulang itu perlakuan seperti itu. Nanti salah orientasi dari pembacaan Al-Quran. Al-Quran itu dibaca sekali lagi untuk mengingatkan kita kepada keagungan Allah, mengingatkan kita kepada aturan-aturan Allah, mengingatkan kita kepada neraka dan surganya Allah. Maka orang ketika mendengarkan ayat-ayat neraka, mereka bisa menangis. Kenapa bisa menangis? Ada sesuatu yang dia hayati. Itu tujuan sebenarnya dari Al-Quranul Karim. Jadi jangan sampai salah tujuan, apalagi dengan saweran-saweran yang salah tadi itu. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Itu justru adalah sesuatu yang sangat memalukan. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah ditanyakan oleh Akhi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan, kita bahas di diktat kali ini menjadi ilmu bagi kita semua untuk kita amalkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita akhiri diktat untuk kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz untuk ilmunya. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu kembali dengan tema yang berbeda insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.